Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar kekongruenan dan kesebangunan pada 4.3 kesebangunan bangun datar. Materi yang akan kita pelajari sesuai dengan buku paket ini yaitu pada kegiatan 1 kesebangunan bangun datar, kegiatan 2 masalah nyata sederhana optical zoom, kegiatan 3 syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon sebangun, contoh soal, dan ayo kita tinjau ulang. Kegiatan 1 kesebangunan bangun datar. Alat dan bahan yang diperlukan: pas foto ukuran 2x3, 3x4, dan 4x6, penggaris, busur derajat, pensil. Yang pertama, siapkan pas foto kamu ukuran 2x3, 3x4, 4x6, masing-masing satu lembar. Ukurlah kembali foto-foto itu dengan penggaris untuk memastikan bahwa ukurannya sesuai. Kita perhatikan ini adalah jenis-jenis foto dengan ukuran 2 cm x 3, yang ini 3 cm x 4 cm, dan ini dengan ukuran 4 cm x 6 cm. Selidiki manakah menurut kalian di antara foto-foto tersebut yang sebangun, manakah yang tidak sebangun. Kalau kita perhatikan, gambar I1 dan I3 adalah yang sebangun. Kenapa? Karena panjangnya di sini 3, di sini 6, sehingga dapat dikatakan 3 bisa dikali dengan 2, yang 2 dengan 4, 2 juga bisa dikali dengan 2, sehingga pembandingnya atau pembesarannya sama, yaitu 2 dengan 2. Maka dapat dikatakan I1 dan I3 adalah sebangun, sedangkan I2 tidak sebangun dengan I1 dan I3. Nomor 4, menurutmu bagaimana cara menentukan dua bangun sebangun atau tidak? Untuk menentukan dua bangun sebangun, yaitu dengan cara pembandingnya adalah sama. Untuk nomor I2 tidak sama pembandingnya, sehingga I2 tidak sebangun dengan foto yang lain. Kegiatan 2, masalah nyata sederhana optical zoom. Coba selesaikan masalah ini. Optical zoom atau pembesaran optik sering dijumpai pada kamera. Fasilitas optical zoom pada kamera adalah berfungsi untuk memperbesar tampilan gambar. Jika gambar diperbesar 2 kali disebut dengan 2 kali zoom. Kata optical berarti menggunakan lensa kamera, bukan menggunakan sistem digital. Misalkan telepon genggam ayah memiliki 2 kali optical zoom, sedangkan telepon genggam ibu memiliki 4 kali optical zoom. Gambar bunga krisan di samping ukuran gambar awal yaitu 1,6 cm dikali 1,4 cm. Gambar orang main ski di samping ukuran gambar awal adalah 1,9 cm dikali 1,2 cm. Yang A, berapa ukuran gambar bunga krisan dan gambar orang main ski pada kamera telepon genggam ayah? Kita perhatikan ukuran bunga krisan yaitu 1,6 dikali 1,4 cm, sedangkan orang main ski yaitu 1,9 dikali 1,2 cm. Kalau difoto dengan menggunakan telepon genggam ayah, maka kita kalikan dengan 2, yaitu hasilnya menjadi untuk bunga krisan 3,2 dikali 2,8 cm. Sedangkan untuk orang yang main ski, kalau dikalikan dengan 2 menjadi 3,8 dikali 2,4 cm. Yang B, berapa ukuran gambar bunga krisan dan gambar orang main ski pada kamera ibu? Kita perhatikan ukuran bunga krisan yaitu 1,6 dikali 1,4 untuk gambar
orang main ski dengan ukuran 1,9 dikali 1,2. Kita kalikan dengan 4 kamera ibu. Maka ukuran didapat yaitu 6,4 dikali 5,6 cm untuk bunga krisan. Sedangkan untuk gambar orang main ski dengan ukuran 7,6 dikali 4,8 cm. Ayo kita gali informasi. Coba carilah informasi melalui buku, majalah, internet, dan lain-lain mengenai peralatan atau teknologi yang prinsip kerjanya menggunakan konsep kesebangunan. Yang menggunakan teknologi yaitu bisa kita menggunakan HP. Jadi orang objek setelah difoto menjadi pengecilan, namun gambar foto dengan objeknya adalah sebangun. Yang kedua adalah kamera di studio. Objek dengan setelah diambil oleh kamera adalah kesebangunan. Proyektor setelah diambil dari HP atau kamera dimasukkan ke dalam proyektor, maka gambar bisa diperbesar maupun diperkecil. Setelah dimasukkan di proyektor, maka gambar yang awalnya kecil bisa diperbesar. Hasil gambar tersebut adalah menggunakan konsep kesebangunan. Kegiatan 3, syarat-syarat 2 bangun segi banyak poligon sebangun. Alat yang diperlukan, pensil, penggaris, busur derajat. Kerjakan kegiatan di bawah ini bersama temanmu. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada bangun A, B, C, D, dan E, F, G, H. Ukurlah panjang sisi dan besar sudut bangun pada gambar di atas. Nomor 2, lengkapilah tabel di bawah ini. Kita akan mencari panjang sisi AB. Dengan menggunakan penggaris didapat 2,2 cm, EF 3,3 cm, BC 1,4 cm, FG 2,1 cm, CD 3,8 cm, dan GH 5,7 cm, AD 1,6 cm, EH 2,4 cm. Sedangkan besar sudut A dengan menggunakan busur didapat 140 derajat, sudut E 140 derajat, sudut B 120 derajat, sudut F 120 derajat, sudut C 60 derajat, sudut G 60 derajat, sudut D 40 derajat, sudut H 40 derajat. Nomor 3, tuliskan pasangan sisi-sisi yang bersesuaian. Bagaimana perbandingan sisi yang bersesuaian? Sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB dengan sisi EF. Sehingga kalau menggunakan perbandingan AB dibanding EF yaitu 2,2 per 3,3. Sehingga kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Sisi BC dengan FG. Sehingga kalau kita menggunakan perbandingan BC dibanding FG, BC yaitu 1,4 per FG 2,1. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Sisi selanjutnya yaitu CD dengan GH. Kalau menggunakan perbandingan CD per GH sama dengan 3,8 per 5,7. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Selanjutnya yaitu AD dengan sisi EH. Sehingga sisi AD per EH sama dengan AD-nya 1,6, EH-nya 2,4. Kalau kita sederhanakan menjadi 2 per 3. Sehingga perbandingannya adalah bersesuaian yaitu
2:3. Nomor 4, tuliskan pasangan sudut-sudut yang bersesuaian. Bagaimana besar sudut-sudut yang bersesuaian? Sudut A bersesuaian dengan sudut E, sehingga besar sudut A sama dengan besar sudut E. Sudut B dengan sudut F, sehingga besar sudut B sama dengan besar sudut F. Sudut C dengan sudut G, sehingga besar sudut C sama dengan besar sudut G. Sudut D dengan sudut H, sehingga besar sudut D sama dengan besar sudut H. Ayo kita simpulkan. Dari kegiatan di atas dapat disimpulkan dua bangun segi banyak poligon sebangun jika memenuhi syarat, yaitu kita perhatikan gambar ini, yaitu perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Sudut yang bersesuaian besarnya sama. Materi esensi 4.3 kesebangunan bangun datar. Dengan kata lain, dua bangun dikatakan sebangun jika memenuhi syarat. Yang pertama, perbandingan panjang sisi yang bersesuaian senilai. Misalkan di sini ini adalah gambar ABCD dan ini adalah EFGH. Jika AB sisi yang merah berbanding dengan EF sama dengan BC sisi yang hijau dengan FG, sama dengan CD sisi yang kuning dengan GH, sama dengan AD per EH, nilainya sama. Nomor 2, sudut yang bersesuaian besarnya sama. Besar sudut A sama dengan besar sudut E. Besar sudut B sama dengan besar sudut F. Besar sudut C sama dengan besar sudut G. Besar sudut D sama dengan besar sudut H. Notasi kesebangunan. Misalkan ada bangun ABCD dengan EFGH. Karena dua bangun ini sebangun, maka ditulis dengan ABCD sebangun dengan bangun EFGH. Kalau tidak sebangun, maka tandanya cukup dicoret saja. Catatan, ketika menyatakan dua bangun sebangun, sebaiknya dinyatakan berdasarkan titik-titik sudut yang bersesuaian dan berurutan. Contoh, kalau kita mulai dari huruf A, B, C, D, maka ini harus dimulai dari E, F, G, H. Jika dimulai dari huruf B, maka hendaknya dimulai dari F, B, A, D, C, F, E, H, G. Kalau dimulai dari C, maka hendaknya dimulai dari G. Misalkan C, D, A, B, G, H, E, F. Contoh 1, menentukan sisi-sisi dan sudut-sudut yang bersesuaian. Perhatikan gambar dua bangun sebangun di bawah ini. Tentukan sisi yang bersesuaian. Sisi yang bersesuaian yaitu PQ dengan EF, QR dengan FG, RS dengan GH, ST dengan HI, TU dengan IJ, UP dengan JE. Sedangkan sudut yang bersesuaian yaitu sudut P dengan sudut E, sudut Q dengan sudut F,
sudut R dengan sudut G, sudut S dengan sudut H, sudut T dengan sudut I, sudut U dengan sudut J. Contoh 2, mengidentifikasi dua bangun sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini. Manakah pasangan persegi panjang yang sebangun? Jelaskan. Kita perhatikan persegi panjang I1 dan I2. Karena persegi panjang sudutnya adalah sama, yaitu 90, kita cari dengan menggunakan sisinya saja, yaitu AB. Kita bandingkan dengan EF. AB 12, EF 8. Kalau kita bagi dengan 4, ini 3, 8 dibagi dengan 4, 2. Kita bandingkan sisi yang sama yang lain, yang diketahui panjang sisinya yaitu AD 8, EH sama dengan FG yaitu 6. Sehingga AD berbanding dengan EH. AD 8 cm, EH 6. Kita bagi dengan 2, 4. Ini kita bagi dengan 2, 3. Karena perbandingannya tidak sama, maka dapat diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi, persegi panjang I dan I2 tidak sebangun. Kita coba I1 dengan I3. Karena bentuk I3 tidak sama dengan I1, kita rotasi gambar I3 ini menjadi bentuknya seperti ini atau landscape. Kita bandingkan persegi panjang I1 dan I3, yaitu sisi AB berbanding dengan JK. AB 12, sedangkan JK adalah 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Panjang sisi AD per JI. AD 8, JI 3. Karena perbandingannya tidak senilai, maka diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian tidak sama. Jadi persegi panjang I dan I3 tidak sebangun. Sekarang kita bandingkan I2 dan I3. Kita rotasi kembali gambar persegi panjang I3 ini. Persegi panjang I2 dan I3. I2 yaitu yang diketahui EF per JK. EF adalah 8, JK adalah 4. 8 dibagi 4, 2. Kita bandingkan sisi FG per yang sama yaitu LK sama dengan 3 cm. FG adalah 6, sedangkan LK adalah 3. 6 dibagi 3 adalah 2. Karena perbandingannya adalah sama atau senilai, maka dapat diperoleh bahwa perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama. Jadi persegi panjang I2 dan I3 adalah sebangun. Contoh 3, menentukan panjang sisi dan besar sudut yang belum diketahui dari dua bangun datar sebangun. Perhatikan gambar di bawah ini, yaitu bangun ABCD dan EFGH sebangun. Tentukan nilai X, Y, dan Z. Karena kita kebingungan kalau melihat gambar seperti ini karena tidak sama, lebih baik bangun ABCD kita rotasi kembali. Setelah dirotasi bentuknya seperti ini, sama. Maka kita tentukan besar X, yaitu sudut X sama dengan sudut C, yaitu nilai X sama dengan 2,6 derajat. Nilai Y atau sudut D sama dengan sudut H,
dapat diperoleh Y sama dengan Z. Untuk mencari nilai Y dan Z, kita perhatikan gambar ini. Sudut C jika ditambahkan dengan sudut D itu sama dengan 180. Alasannya adalah dalam sepihak. Sehingga Y ditambah 22,6 sama dengan 180. Alasannya adalah dalam sepihak. Maka didapat Y sama dengan 180. 22,6 dipindah ke dua sebelah menjadi dikurangi 22,6. Y sama dengan 157,4 derajat. Sehingga sudut Z sama dengan Y, yaitu sama dengan 157,4 derajat. Yang B, panjang sisi EF, BC, dan HG. Kita perhatikan gambar ini. Untuk menentukan panjang sisi EF, karena dua bangun ini sebangun, kita menggunakan perbandingan, yaitu EF berbanding yang diketahui yang sama, yaitu sisi AB, sama dengan kita cari sisi yang diketahui, yaitu EH dan AD. Maka karena di sini EF terlebih dahulu, bangun EFGH, kita mulai dari EH per AD. EF per AB di sini adalah 16 sama dengan EH 15 per AD 20. Maka didapat EF sama dengan ini, kita kalikan silang 15 kali 16 per 20. 15 dibagi 5 3, 20 dibagi 5 4, 16 dibagi 4 4, sehingga tinggal 3 kali 4 sama dengan 12 cm. Selanjutnya adalah panjang BC. BC ditanya, kita tulis BC per, kita kembali ke bangun yang sebangun, yaitu EFGH sisi FG, sama dengan yang diketahui, yaitu yang di atas AD per EH. BC per FG, FG di sini 20 sama dengan AD, yaitu 20 per EH 15. BC sama dengan ini, kita kalikan silang 20 dikali 20 per 15. 20 dibagi 5 4, 15 bagi 5 3, maka didapat 4 kali 20 80 per 3 cm. Selanjutnya adalah panjang HG. HG di sini juga kita bandingkan dengan CD, ternyata CD dan HG tidak ada. Maka kita bisa menggunakan teorema Pythagoras dengan membagi sisi yang ini. Karena ini 15, ini FG adalah 20, maka sisi yang ini adalah 5, didapat dari 20 dikurangi 15. Tadi diketahui panjang sisi EF adalah 12, sehingga didapat segitiga siku-siku dengan panjang ini adalah 12 dan ini adalah 5. Ini adalah sisi HG. Maka HG kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat 144 ditambah 25 sama dengan 169. Sehingga panjang HG sama dengan akar 169 sama dengan 13 cm. Yang C, perbandingan luas EFGH dan ABCD. Diingat, luas trapesium rumusnya adalah setengah dikali sisi yang sejajar, kita jumlahkan
A ditambah B dikali tinggi. Kita bandingkan luasnya, luas EFGH kita bandingkan dengan luas ABCD. Setengah sisi yang sejajar yaitu EH ditambah FG dikali tinggi yaitu EF dibagi setengah pada ABCD, sisi yang sejajar yaitu AD ditambah BC dikali tinggi yaitu AB sama dengan setengah EH 15 ditambah FG 20, EF tadi adalah 12 per setengah sisi yang sejajar yaitu AD yaitu 20 ditambah BC yaitu 80/3 dikali tingginya yaitu 16. Kita bisa sederhanakan setengah dibagi setengah sama dengan 1, 12 dibagi 4, 3, 16 dibagi 4, 4. Kita jumlahkan menjadi 15 tambah 20, 35 dikali 3 per, ini karena pecahan kita samakan penyebutnya menjadi 60/3. 60/3 ditambah 80/3 dikali dengan 4. Ini sama dengan 35 kali 3 per 140/3 kali 4 atau 35 kali 3, karena ini pecahan kita balik saja menjadi 3/140. 35 dibagi 35 1, 140 dibagi 35 dapat 4. 3 kali 3 9, 4 kali 4 16. Sehingga perbandingan luas EFGH dibanding luas ABCD adalah 9 dibanding 16. Sehingga perbandingan luasnya adalah EFGH 9 dan ABCD adalah 16. Ayo kita tinjau ulang pada contoh 3, misalkan perbandingan luas EFGH dan ABCD 9 banding 6. Apakah kaitannya dengan perbandingan sisi yang bersesuaian bangun EFGH dan ABCD, yaitu didapat perbandingan dengan sisi 3 banding 4. Diketahui dua bangun segi banyak poligon yang sebangun jika perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah X banding Y. Apakah pasti perbandingan luasnya adalah X kuadrat banding Y kuadrat? Untuk bangun segi banyak poligon segi datar, untuk bangun datar seperti ini, misalkan lingkaran, persegi panjang, segitiga, persegi, jajar genjang, trapesium, belah ketupat, maka perbandingannya akan berlaku X kuadrat banding Y kuadrat. Kenapa? Karena luas itu satuannya nanti pangkat 2. Misalkan satuannya cm, maka luas nanti satuannya adalah cm pangkat 2. Sehingga perbandingannya pasti X kuadrat dibanding Y kuadrat. Jika diketahui dua bangun segi banyak poligon yang sebangun, jika perbandingan panjang sisi yang bersesuaian adalah X banding Y, apakah pasti perbandingan volumenya adalah X pangkat 3 banding Y pangkat 3? Untuk bangun ruang, yaitu limas, tabung, kerucut, balok, bola, kubus, prisma. Karena untuk menentukan volume, misalkan satuannya adalah cm, volume satuannya adalah cm pangkat 3. Sehingga perbandingan volumenya pasti nanti adalah X pangkat 3 banding Y pangkat 3. Sebagai ilustrasi saja, misalkan ini adalah kubus dengan panjang satuan 1 cm dan kubus yang besar ini adalah 2 cm. Maka volume yang kubus yang kecil adalah sisi 1 kali sisi yaitu 1 kali sisi yaitu 1, sama dengan
1 pangkat 3 cm pangkat 3. Sedangkan volume kubus yang besar ini yaitu sisi pangkat 3 atau 2 kali 2 kali 2 atau sama dengan 2 pangkat 3 cm pangkat 3. Sehingga perbandingan volumenya adalah X pangkat 3 dibanding Y pangkat 3. Demikian pembelajaran 4.3 kesebangunan bangun datar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.